Oke, jadi tadi itu penjelasan tentang perkembangan UMP dari tahun 2000 sampai 2021 yang ternyata juga merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, kalau dari secara historical sendiri, resesi di Indonesia itu bisa dijelasin nggak sih? Mungkin tadi yang paling dalam itu resesinya sekitar tahun 98 dan dibandingin sama resesi yang lagi kita masuki saat ini. Oke, Pak. Ya, ini di slide ini sih kita bisa lihat ya ekonomi Indonesia di tahun 1998 itu apa namanya? Minus ya, minus di minus situ 17 ya? 17,93% itu puncaknya di fourth quarter 1998 ya kan. Nah terus ini anyway year on year tapi datanya kuartalan gitu ya Pak ya. Iya. Ya gitu. Nah terus ya ini sih yang paling parah sih tahun 1998 krisis yang kita kenal sebagai krisis moneter 1998. Nah, mungkin yang ada di benak orang-orang sekarang ya, terutama di Indonesia, apa namanya? Resesi itu sama kayak Krismon nggak sih gitu? Kayaknya ya yang gue tangkap ya. Nah, iya. Iya nggak sih bro? Mirip-mirip kayak gitu. Ya sih? Karena ketakutannya tuh langsung ke 98 seperti gitu itu, gitu kan. Nah, kalau yang gue tangkap sih, nah yang mungkin perlu di educate juga, nah resesi itu belum nggak separah krisis moneter tahun 1998 ya nggak sih Pak? Kalau misalnya gue salah dikoreksi kali ya gitu ya. Nah soalnya ini 2 kuartal berturut-turut dan lagi itu ya emang di masa pandemi gitu, terus semua negara sebenarnya agak beda juga karena kalau resesi yang sekarang kan rupiahnya justru ini ya lagi menguat gitu kan. Iya. Nah beda sama yang 98 kan sampai jatuh banget kan dari 4 ribuan sampai ke 17 ribuan gitu. Jadi emang lebih parah dulu gitu kan. Makanya PDB-nya sampai belasan persen gitu. Gitu. Nah gue sih setuju sih. Nah itu juga yang ada di benak orang Indonesia saat ini khususnya ya. Itu pertanyaan banyak banget orang sih nanya ke gue misalnya, ini Indonesia resesi nggak sih? Tanya misalnya, lu kan ngerti tuh misalnya tuh, gimana sih resesi? Emang resesi siapa? Iya benar resesi, tapi nggak separah krisis moneter tahun 1998 gitu. Mungkin ini kali ya, ada beberapa. Yang bedain 98 sama 2020 tuh 98 tuh krisis moneter. Emang moneter kita bermasalah waktu itu. Iya. Moneter kita bermasalah gitu dan moneter itu apa sih? Ya moneter dari sisi dari cadangan devisa, dari rupiah, dari suku bunga itu bermasalah semua. Kalau yang semuanya udah gue pernah jelasin kan waktu pas bahas Pak Habibie kan suku bunga perbankan di Indonesia tuh sempat nyentuh hampir 70%. Jadi lu dapat bunga setahun itu lu bisa dapat 70% di tahun 98. Iya, gue dengernya dari orang-orang yang udah angkatan lama lah ya. Iya, gue dulu pernah nikmatin bunga di bank BCA sekian puluh % gitu loh. Serius gila. Apalagi dibandingin sekarang cuma 3. Loh, bang, tapi ada tapinya. Kenapa itu terjadi? Biar orang nggak rush duit dari bank. Iya juga. Cuman kan artinya ya mereka ya bleeding gitu, cost-nya mereka kan gede gitu. Dan satu lagi, kenapa sampai 70%? Soalnya inflasi kita. Inflasi kita tuh 68% waktu itu. Itu masuknya apa ya? Hyper apa? Udah hyperinflasi sih. Jadi waktu itu inflasinya hampir 60% dan suku bunga kita wajar sampai nyampe 68 sampai 70% tuh wajar karena waktu itu inflasi kita hampir 60%-an. Jadi ya ini sih
perbandingannya di situ ya. Jadi kalau misalnya wah enak banget dong dapat suku bunga sampai 70%. Ya iyalah orang inflasi juga 60%. Wajar aja dapat segitu. Apakah kalian mau seperti itu? Ya enggak kan. Enggak perlu terjadi kan kayak gitu. Itu juga kan ekonomi Indonesia kan itu kok sampai minus 4 kuartal berturut-turut kan dari apa? Dari kuartal pertama, kedua, ketiga, sama keempat. Yap. Setahun. Makanya ini ya berbeda gitu sih. Tapi gue mau menurut gue ya bukan berarti tahun sekarang nggak parah ya, maksudnya nggak parah sih bener. Apa ya tahun ini lebih nggak begitu kelihatan kalau menurut gue. Sebenarnya banyak kalau orang dibilang parah mah parah ya. Parah. Cuman orang nggak begitu kelihatan. Orang nggak sampai jarah-jarah segala macam itu enggak. Sebenarnya parah. Coba lu perhatiin deh di antara teman-teman kita segala macam. Ada nggak sih yang kerjanya masih survive segala macam? Sebagian kan udah ada yang nggak kerja, sebagian udah ada yang ngundurin diri, sebagian ada apa? Gajinya dipotong, sekian persen, bahkan sampai setengahnya segala macam. Itu kan bukan sesuatu unpaid leave. Iya sih, normal. Itu kan bukan sesuatu yang normal kan. Maksudnya emang nggak parah, cuman kita sendiri pun sebagai generasi yang ngerasain di tahun 2020 ini, ya ngerasain juga nggak enaknya gitu loh. Iya, dalam 20 tahun terakhir lah gitu. Kayaknya ya emang ini mungkin yang parah gitu ya, setelah 98 ini mungkin. Bahkan di krisis tahun 2008 aja nggak sempat kayak begini. Nggak segini. Betul. Nah, tapi gue tiba-tiba jadi kepikiran pertanyaan nih. Maksudnya kenapa bisa beda gitu ya? Maksudnya cara menyikapinya ketika di 98 sama di 2020. Maksudnya kalau 98 tuh mungkin nggak tahu deh apakah mungkin itu ibaratnya puncak es atau apa, atau maksudnya kalau di 2020 ya bener sih, maksudnya parah. Maksudnya kalau dilihat dari tingkat pengangguran juga kan kayaknya cukup besar. Tapi orang-orang lebih apa ya, kalau bahasa zaman sekarangnya low key gitu, maksudnya lebih oh ya kayak nggak kelihatan gitu kan. Iya. Itu yang bikin beda apa ya? Maksudnya gue jadi kepikiran gitu, yang bikin beda apa ya? Yang bikin beda tuh salah satunya ya waktu 98 dari pemerintah gitu. Enggak, menurut gue tahun 98 itu orang udah pada maaf ya, udah pada bosen itu Bapak Harto. Iya. Jadi kan waktu itu kan dia berkuasa hampir 32 tahun ya. Jadi orang tuh udah apa sih, udah krismon segala macem. Ini orang nih gara-gara banyak kelamaan kuasa nih. Ya, krisis politik juga terjadi pada saat itu. Dan juga gue rasa tingkat bukan ekonomi ya, kayak kedewasaan orang-orang juga kan udah berubah ya dari saat itu. Misalnya saat itu kan kayak manusia kayak lebih, kalau dibilang barbar sih orang sekarang juga barbar juga sih anyway ya. Gue jadi mikir tadi gue mau ngomong saat itu mungkin lebih barbar dari hari ini. Atau mungkin nggak, karena mungkin tingkat kepercayaan masyarakat sama pemerintah masih ada gitu. Iya, betul banget sih. Gue setuju sih sama lo berarti. Bener. Jadi dia saat ini ya, walaupun mungkin ada yang tim ibaratnya yang kontra sama pemerintah, tapi yang tadi lu bilang itu Kak, tingkat kepercayaan sama pemerintah tuh masih ada. Dia walaupun ada yang anarki, ya kan gitu, tapi masih banyak juga yang masih lebih banyak juga yang ibaratnya berpikiran positif gitu, berpikiran dewasa. Nah, dibandingin sama tahun 98, mungkin hampir semua orang udah bawaannya panas, pengen anarki gitu kali kan. Tapi salah jadi satu kelihatan. Tapi kalau yang gue baca-baca ya, salah satu yang ngejatuhin Pak Harto itu ya Pak Harto ditinggalin sama kabinetnya sendiri sih. Iya juga. Kalau gue lihat ya. Kalau lu perlu inget-inget lagi, itu kan gue baca bukunya Pak Habibie itu Detik-detik yang Menentukan, itu si Pak Habibie cerita bahwa si Pak Harto ya secara nggak langsung ditinggalin sama kabinetnya. Waktu itu menterinya sebagian besar menterinya tuh ngundurin diri. Ginanjar Kartasasmita, siapa lagi ya, banyak nih waktu itu yang menteri yang mengundurkan diri karena ngerasa kayaknya Bapak udah enough deh berkuasanya gitu loh. Bapak udah enough berkuasanya, mendingan serahin kekuasaan yang lainnya.
Dan akhirnya waktu itu kan Pak Harto mundur, Pak Habibie naik kan, Pak Habibie naik, dan bersyukurnya sampai detik ini sih gue bersyukur Pak Habibie menjadi presiden karena dia menjalankan transisinya secara mulus dan efektif meskipun dia dapat kuasa yang sangat luar biasa besar. Ini gue cerita sedikit politik dia kan emang orang kepercayaannya Pak Harto banget, gila. Iya. Cuman dia doang ibaratnya yang berani ngomong banyak lah gitu kan, ngomong banyak tanpa hilang kepalanya habis itu ibaratnya gitu kan. Nah nih gue mau cerita bentar ya. Ini kenapa gue bilang Pak Habibie itu tahun 98-99 itu sangat powerful banget. Pak Habibie itu mewarisi kekuasaan 2/3 anggota MPR dan DPR. Golkar di bawah kekuasaannya dia ketua hariannya, dia ketua umumnya segala macem. Dan akhirnya Pak Habibie bilang, kalau misalnya dia mau menjadi diktator ya bisa-bisa aja, tapi dia memilih untuk gue bagi kekuasaan Golkar jadi partai politik, dia kasih kekuasaannya ke orang, terus dia karena waktu itu Golkar adalah mayoritas di DPR, akhirnya dia gampang mau bikin undang-undang. Jadi si Pak Habibie kan waktu itu isu yang menguatkan KKN kan, karena waktu itu emang anak-anak kayak Pak Harto ikut bisnis, ikut segala macem lah. Jadi akhirnya Pak Habibie bikin undang-undang tentang KKN segala macam. Terus Bank Indonesia tahun 98 itu sebelum era reformasi ya, dia masuk ke anggota kabinet. Jadi keputusannya dari Bank Indonesia dulu harus berkonsultasi dengan pemerintah karena Bank Indonesia itu masuk di anggota kabinet, jadi nggak independen kayak sekarang gitu loh. Nah, jadi Pak Habibie mencontoh dari Jerman, bahwa Jerman itu kan mata uangnya kuat. Jadi dia bilang, kenapa sih mata uangnya kuat? Dia minta saran dari gubernur bank sentralnya Jerman. Dia bilang, oh ya kamu harus misahin ini bank sentral sama pemerintah. Akhirnya Bank Sentral Indonesia itu dipindahin. Jadi dia berdiri mandiri. Dan dia bebas melakukan kebijakan moneter, kontrol moneter terhadap kebijakan Indonesia. Jadi tanpa dipengaruhi oleh si presidennya gitu loh. Kan yang milih gubernur BI kan ini kan DPR kan. Terus juga sampai detik ini yang paling dirasain sih itu. Jadi apa sih, Bank Indonesia jadi bebas bebas nggak terkungkung sama pemerintah gitu loh. Makanya waktu ada isu Dewan Moneter segala macam ya gue nggak setuju sih, emang udah bener kayak begini ngapain diadain kayak gitu. Lagian asing nggak suka kalau kayak gitu, kebanyakan campur tangan pemerintah itu nggak suka sebenarnya asing, itu aja sih. Oh gitu. Nggak suka ya, kalau misalnya emang aturannya udah bagus ya ngapain diubah, itu aja. Cuman pemerintah kadang-kadang kan punya target tersendiri gitu yang harus dipenuhi, jadi dia intervensi gitulah ya. Tapi kalau dipikir-pikir, orang semacam Pak Habibie ini powerful. Lu bilang tadi powerful, terus habis itu dia aliansi, bayangin sama Jerman, gila lu. Iya nggak sih? Salah satu jenis manusia yang paling pinter di dunia, yang paling, kalau lu ngomongin sadis, dia kan sadis juga ya. Kalau lu ngomongin perang dunia, dia kan sadis juga kan ibaratnya. Itu Nazi lah, lu nggak bisa samain Jerman sama itu, nggak bisa. Jerman yang dulu dan yang sekarang nggak bisa. Iya juga ya. Pokoknya iya sih, oke lah, yang paling pinter lah, let's say gitu, yang paling pinter, yang paling berkembang juga salah satu. Iya sih, tapi gue sih yang gue sayangin orang yang kayak gitu tuh nggak lama di Indonesia. Gitu. Ya iyalah, nggak akan lama karena banyak orang yang nggak suka. Nggak suka. Banyak nggak suka. Iya kecuali lu jadi yes man, lu ibaratnya lu gak mampu kompromi sama lawan politik lu lah. Nah itu lu bakal lama deh di pemerintahan. Ini kan kalau dia orangnya ya idealis juga sih. Iya, kan sangat idealis kok gue bilang. Sangat idealis. Tapi dia nggak mau pakai kekerasan. Misalnya kalau kayak Pak Harto kan mungkin idealis dia tapi pakai power gitu kan. Kalau dia kan idealis tapi pakai otak gitu, nggak. Iya. Makanya kan Timur lepas di tangannya dia kan. Ya, jadi dia karena emang dia nggak ngendakin. Ya udah itu dari si gitu. Kita lanjut aja lagi ya. Lanjut Pak. Lanjut. Oke, jadi tadi itu ya sekilas tentang tentang apa menakutkannya 98 ya. Oke, kalau yang 2020? Nah, Sigma mau? Apa nih 2020?
Nah, kalau 2020 sendiri kan kita baru ngalamin, emang Iya udah sih. ngalamin 2 kuartal berturut-turut gitu kan. Jadi emang mungkin udah bisa dibilang resesi juga gitu. Memang udah Cuma, resesi. dan tapi ya emang yang udah kita bahas tadi, ya secara keuangannya kita masih kuat gitu kan. Dari rupiah, cadangan devisa, segala macem gitu sih. Paling ya, ya paling berdampak gede pasti ke konsumsi kan. Dan nanti ada di slide selanjutnya kayaknya. Boleh. Jadi ya kalau dari lu sampai lu perhatiin ya dari 2010 sampai 2019 itu nggak ada gejolak kayak gimana ya, kayak waktu tahun ini kan dari tahun makanya. Iya, kalau yang 98 90-an kan kayak roller coaster ya. Kalau ini kayak ya udah landai gitu, landai tiba-tiba Tapi apa ya, roller coasternya apa ya, waktu tahun 90-an tuh gede gitu loh. Dari 10% ke 3%. Deviasinya lebih gede. Lebih geser. Jadi lu bisa ngerasain ekonominya tuh benar-benar ini ya, karena emang deviasi itu gede. Kalau Indonesia, kalau di 2010 sampai 2019 kan kecil ya, cuma dari 6% ke 4%-an doang. Iya, cuma 2% lah ininya, range-nya gitu kan. Range-nya 2%. Nggak berasa banget ya, Maya ya. Agak. Ya naik gaji juga nggak berasa sih. Astaga. Itu ngaruh loh ke pasar modal, serius itu ngaruh loh. Lu hitung aja coba return ISG dari 2010 sampai 2020 berapa? Nggak seberapa. Nggak gede juga ya? Nggak gede, kecuali lu belinya bank BCA, bank BRI ya. Itu ngaruhnya di situ. Gila. Udah, lanjut. Nah ini kan baru tuh kelihatan nih dari kuartal 3 2019, terus kuartal 2 2020 sama terakhir kuartal 3 perbandingannya ya. Kalau Q&Q kan udah jelas banget jauh gitu kan, dari konsumsi sendiri itu dari 5% kuartal 3 19 jadi ke minus 4,04% gitu. Itu yang emang konsumsi kan yang emang porsi di PDB paling gede juga kan. Habis itu, nah tapi dari impornya sendiri ini kita juga demand dari dalam negeri juga turun banget tuh. Dari Q3 2019 kan minus 8%. Nah terus kemarin Q3 2020 langsung minus ke 21,86%. Ya ini kelihatan kan konsumsi berkurang, ya permintaannya juga berkurang gitu. Sama mungkin ini ya ada hambatan untuk impor gitu loh. Maksudnya kan negaranya lagi di lockdown jadi nggak bisa impor, itu ngaruh di situ juga sih. Benar-benar. Tapi konsumsi pemerintahnya malah gede ya. Iya, karena kan ada bansos segala macam. Ini kira-kira apa? Bansos, bantuan sosial. Oh, bansos, oke. Bantuan sosial tuh yang ngebus konsumsi pemerintahnya, makanya kalau nggak ada, kalau itunya nggak ngebus sih, mungkin itu wajar sih ya konsumsi pemerintah ngebus ya namanya lagi krisis, masa nggak ngebus. Konsumsi rumah tangga tapi yang paling besar ya. Ya, mungkin ini kaca, mungkin ini apa? Perlu tahu juga bahwa struktur PDB Indonesia tuh yang menurut pengeluaran yang paling besar tuh konsumsi rumah tangga, kedua investasi. Jadi dari konsumsi rumah tangga sama investasi aja tuh udah mencakup 88%. Iya, 88%. Dan ini juga investasi Indonesia yang mencapai 31% ini merupakan shares yang paling besar juga selama pemerintahannya Pak Jokowi ya. Kan Pak Jokowi kan investasi gitu. Makanya shares-nya tuh gede itu ke 30%, 31%. Di zaman Pak SBY itu kurang dari 30% kalau nggak salah, cuman 27 something apa 25 apa gimana itu. Jadi memang nggak begitu besar karena Pak Jokowi orientasinya investasi ya jadi besar. Terus ekspornya 17%, impornya 14%. Yang paling besar konsumsi. Mungkin harusnya konsumsi pemerintah share-nya harusnya mungkin lebih besar lagi kali ya. Enggak sih, mungkin kalau di Cina itu kan seingat gue ya 50-50 kalau nggak salah. Investasinya tuh pemerintah investasinya kayaknya pernah bahas ya. Iya, investasi Cina itu nyampe 50% kalau nggak salah dari PDB-nya di mereka. Harusnya gede gitu maksudnya. Nggak harus segede. Maksudnya tergantung dari karakteristik negara itu masing-masing. Iya, kalau misalnya emang lagi butuh investasi, ya investasinya besar. Cuman yang paling penting kan sebenarnya ini ekspornya negara kita kan.
Cina itu ekspornya 50%, tapi investasinya 50%. Kita nggak tahu shares-nya ekspornya berapa, konsumsi rumah tangganya berapa. Siapa tahu dia dari shares 50%-nya itu ekspornya juga besar gitu. Makanya pertumbuhan ekonominya kuat banget kan dia. Oke. Kalau dengan adanya resesi ini kira-kira sektor apa sih yang paling besar memberikan dampaknya ke resesi ini? Yang sektor apa maksudnya? Sektor ekonomi sektor atau industri apa? Konsumsi rumah tangga ini ya berarti? Iya, konsumsi rumah tangga yang paling impact sih sebenarnya. Ya karena share-nya paling besar gitu ya. Iya, share-nya paling besar. Sebenarnya ini jadi perdebatan juga sih ya. Apakah kita harus konsumsi terus biar ekonomi kita bisa naik terus? Ya banyak kan tuh. Gitu. Banyak tuh meme yang bilang tulisan-tulisan yang bilang ayo beli di misalnya franchise mana, itu udah pernah lihat nggak lo? Oh iya udah yang burger itu kan? Yang burger itu misalnya karena kayak udah kesulitan apa gitu. Tapi ya sekarang orang mau konsumsi Pak, Bu. Gimana caranya orang gajinya juga dipotong ya? Gimana mau konsumsi? Tapi kan pemerintah juga udah ngasih bantuan sosial itu, mulai dari yang yang gajinya di se-UMP itu kan dikasih bantuan melalui BPJS TK kayak gitu. Cuma ini kan pandemi nggak tahu sampai kapan ya. Gue rasa sih lebih banyak savingnya gitu daripada buat spending. Iya sih, iya benar-benar. Jadi DPK kan pertumbuhannya juga banyak. DPK-nya, DPK bank. DPK banyak. Kreditnya negatif, minus. Cuman orang gila. Cuman orang gila kayak gue yang mau ngambil KPR di masa pandemi kayak gini kan. Oh serius, Jul? Kan gue mau tapi boleh juga menyelamatkan PDB Indonesia nih. Gila. Berarti bunga lo dikecilin dong ya? Gue nggak tahu tuh. Harusnya kecil, tapi kalau kita ngomong tentang ya udah gue sebut aja bank BTN yang ini kalau menurut gue sih nggak sekecil-kecil amat sih, nggak kecil sih menurut masih ya itu tetap. Bank lain ya peluang bank juga lain sih ya buat beli properti gitu. Cuman ini ya ya chance risk and return-nya ya risk-nya gede lah kalau menurut returnnya. Kemungkinan bangkrutnya tuh udah meningkat signifikan lah ya pokoknya ya. Banget gila. Tapi anyway gue mau sharing ya. Gue ditolak sih akhirnya jadi ditolak sih sama BTN. Emang ditolak pasti loh. Emang ditolak. Iya. Gimana Jo? Jadi kan gue ngajuin KPR nih di BTN. Tapi dia considernya karena gue baru setahunan gitu di kantor yang baru. Jadi dia nggak mau kasih KPR ke gue gitu. Iya itu wajar sih kayak gitu emang. Biasanya gitu sih. Padahal kalau ngelihat slip gaji, kalau ngelihat itu kayaknya cukup gitu untuk requirement-nya. Terus misalnya apa ya? Saving gue di bank gitu. Udah gua kartu kredit juga lancar kan gitu. Iya. Sempet ada kasus sih kartu kredit. Ada itu kemarin karena gitu deh. Nah, tapi itu udah beres tapi masih nggak mau juga. Masih enggak juga. Lo nggak coba di bank lain ya? Nah, ini lagi nyoba ke bank lain. Dah gitu aja sih. Oke. Lanjut guys. Oke. Investasi mesin. Ini komponen investment yang tadi ya, Jul? Iya, komponen investment yang tadi belum begitu baik juga ya di kuartal 3 2020. Mas, itu mesin perlengkapan malah makin parah ya minusnya ya di 21%. Ini gue mau cerita kenapa ini di highlight mesin dan perlengkapan. Soalnya mesin dan perlengkapan ini indikator bahwa ekonomi kita tuh bisa akan ekspansif apa enggak ke depannya gitu. Kenapa nih mesin ini penting? Soalnya kalau kita impor mesin berarti ada pabrik yang jalan, pabrik baru yang akan dijalankan. Siapa sih yang ngejalanin pabrik? Ya buruh kan. Buruh artinya apa? Ya nerima pekerjaan macam. Kalau misalnya investasi mesin itu banyak,
orang yang tadinya punya 1 mesin, dia pengen beli lagi, dia jadi 3 mesin, 4 mesin segala macam. Itu kan butuh karyawan baru kan. Kalau misalnya karyawan baru sedikit. Nah itu akan ekonominya berarti akan boosting ke depannya. Karena emang ada kebutuhan dan ada permintaan gitu loh. Jadi si pabriknya juga nambah kapasitas produksinya. Kalau misalnya masih negatif, ya berarti dari segi permintaannya belum masih bermasalah. Permintaannya sih, iya yang utamanya ya permintaannya. Logikanya kalau misalnya dia nambah mesin, artinya dia kapasitas produksinya perlu ditambah gitu karena ada permintaan yang belum bisa dipenuhi. Nih kalau misalnya minus, ya berarti ya orang kagak ada permintaan. Buat apa dia ekspansi? CBR apa sih? Ini gue kurang tahu CBR apa. Oh, cuma dia doang yang positif doang ya? Nah iya, gue nggak tahu nih CBR ini apa, dari komponen PMTB ini pembentuk modal bruto ya. Cuman ini investasi. Gue lupa panjangannya. Gue lupa panjangannya apa yang T-nya. Pokoknya modal tetap bruto deh kayaknya. Iya, modal tetap bruto. Intinya ini investasi dan mesin dan perlengkapannya masih bermasalah. Kalau kita lihat di kuartal 3 2019 kan masih bagus tuh. Terus 2020 minus, kuartal 3 lebih parah lagi. Jadi oke. Bagaimana? Berarti kalau tadi gue dengar dari penjelasan tentang resesi, berarti sebenarnya resesi 2020 ini memang udah bisa dinyatakan resesi karena selama 2 kuartal sebelumnya ekonomi Indonesia dinyatakan minus. Dan juga kalau misalnya dibandingin sama resesi 98 itu mungkin nggak semenakutkan dan tidak semengerikan tahun 98, tapi tetap juga cukup harus dikhawatirkan juga karena kan cukup terasa dampaknya di tingkat pengangguran. Nah, kalau misalnya untuk di kuartal selanjutnya mungkin nggak sih, maksudnya kira-kira butuh berapa lama sih untuk ekonomi Indonesia ini membaik dan keluar dari term resesi ini? Kalau itu kayaknya sih nggak ada hitungan pastinya ya. Pastinya ya. Kalau ngomong kapan. Tapi ya itu as soon as possible itu tadi apa namanya, vaksin itu tersebar, terdistribusi dengan rata, gue rasa sih harusnya udah bisa ini ya. Pokoknya kan soalnya kalau udah vaksinnya ya udah nggak ngapain lagi PSBB, ngapain lagi lockdown, udah normal aja kan, langsung lagi balik lagi bisa pulih lagi sih, gitu aja. Tapi nggak tahu ya, vaksin kan kayak masih ada perdebatan sendiri gitu. Ya, makanya ya itu sih. As soon as possible COVID-nya ini beres kan, soalnya sekarang masih belum beres tuh. Ya udah, baru kita bisa ngomong kapan nih ekonomi membaik sih, kalau menurut gue gitu. Kalau menurut gue sih Q4 sendiri mungkin masih negatif tapi ada pick up gitu. Pick up tapi masih negatif ya. Iya gitu sih. Gue juga berpikir kayak gitu sih, tapi kalau benar-benar recover full belum sih kayaknya 2020 ya. 2021 gue juga kayak belum yakin juga sih, nggak tahu juga. Iya. Emang lihat ini perkembangan pandemi ke depannya gimana gitu. Ini kalau misalnya Januari Februari katanya itu distribusi udah jalan, nah gue baru bisa optimis dah tuh di 2021. Distribusi oke, tapi gimana ya? Kira-kira pada pakai semua nggak tuh? Nah, gue juga nggak tahu tuh apa itu gratis, apa itu enggak nanti kan. Kalau yang nggak mampu beli gimana? Atau enggak dari ini deh. Ketidakpastian masih tinggi ya berarti. Banget. Banget. Jadi gue sih abu-abu. Tapi 4Q bisa sih tercermin juga dari saham. Kayaknya kepercayaan orang juga udah mulai naik ya kan. Harga sahamnya juga mulai naik. Iya, selain window dressing ya kan. Iya sih, 2 sebulan. Oke. Kalau dari tim Rakyat Kapitalis nih, untuk Julio, Aan, dan Sigma, kira-kira ada nggak sih tips cara menyikapi resesi ini seperti apa supaya nggak khawatir banget gitu, supaya nggak mengkhawatirkan ke depannya? Di rumah aja, nggak kerja dong. Iya, emang.
gue tipsnya ya udah lu cari yang bisa bikin lu distract lah dari stresan lu apapun itu. Iya, benar banget itu. Kalau gue sih itu aja, lu mau terserah lu ya, yang bisa lu lakukan dengan tidak mengeluarkan biaya besar ya, gitu sih menurut. Dan kalau bisa nggak usah keluar rumah gitu. Iya kalau bisa. Kalau gue bandel sih memang, tapi ya udah. Jangan diikuti Julio itu. Ya, gue stres Pak di rumah, yang ada pusing. Julio dari hati banget. Iya di rumah. Bener. Ada emang ada yang kayak gitu sih ya. Kayaknya nggak tenang gitu kan. Tapi gue di rumah sih, cuman gue ngajak temen ya, tapi emang temen-temen yang gue tahu bareng-bareng hampir tiap hari gitu bareng gitu kan. Karena gue masih full WFH gitu. Entah gue main PS lah, entah gue sepedahan lah gitu, entah gue nonton Netflix berduaan bertigaan gitu. Gitu. Kalau untuk orang yang masih kira-kira masih punya KPA atau KPR berjalan, ada tipsnya nggak sih? Ya, KPA aja berjalan. Berdua aja lu nggak di PHK. Apa? Lu berdua nggak di PHK, lu berdua masih bisa kerja gitu aja. Gaji lu nggak dipotong banyak-banyak, amin gitu deh. Lu cari sumber pendapatan baru lah. Iya sih, iya banyak sekarang yang banyak sekarang orang yang melakukan side hustling gitu untuk melakukan pekerjaan tambahan gitu, dan juga banyak pengusaha kecil kan kayak di online shop sekarang kan banyak banget yang usaha catering gitu. Sebenarnya sih saling membantu aja kayaknya sih, setiap masyarakatnya ada yang belanja, ada yang jual juga gitu. Terus sesusah-susahnya lu jangan melakukan kejahatan lah ya, jangan nipu orang, jangan nyuri, jangan ngerampok. Tapi ya kan kalau ngomongin ini pasti banyak lah yang nipu orang lah. Iya, jangan anarkis lah, jangan marah-marah. Gue jadi ingat 20M nih. Iya, baru gue pengen ngomong itu, maksud gue 22M itu. 22. Mungkin kita bahas di podcast berikutnya bisa. Boleh. Bisa tuh Oke, guys. Jadi itu semua tentang resesi 2020 ya, yang ternyata memang cukup berbahaya, tapi harus bisa dihadapi dengan pikiran yang lebih positif walaupun sulit, walaupun situasinya emang susah buat semua orang gitu. Oke, thank you buat penjelasannya, buat tim Rakyat Kapitalis, agak tercerahkan sedikit. Iya, makasih ya Gestar. Jangan dong. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di aja. Rakyat Kapitalis, di Twitter kita @rakyat_kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa kirim ke email kita juga di rakyatkapitalis@gmail.com. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Rakyat Kapitalis. Gue Farhan, Julio, Sigma, dan Karissa. Mungkin akan berjumpa kembali di episode-episode berikutnya. Siapa tahu. Insya Allah. Hopefully. Oke. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya ya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you guys.